Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, terutama buat para Bapak Ibu Dewan Penguji UKM PPG 2020 yang sangat saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya adalah Sukron AS Hutagaul SPD. Saya berasal dari sekolah yang sangat saya cintai, yaitu SMK TPI Al-Hasanah Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nomor peserta saya adalah 2016 9958 6133. Adapun tujuan saya berdiri di sini adalah untuk membuat suatu video praktik pembelajaran sebagai upaya saya memenuhi tugas UKIM UKM PPG saya di LPTK UNSU yang sama-sama kita cintai, unggul, cerdas, dan terpercaya. Demikianlah perkenalan identitas dari saya. Semoga video yang akan saya tampilkan nanti bermanfaat buat para peserta didik dan juga bisa menginspirasi semua dewan guru yang ada di tanah air ini. Berikut video yang akan saya tampilkan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat anak-anak Bapak semuanya dimanapun kalian berada. Selamat pagi, Pak. Ya, syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena sampai sekarang kita masih diberikan kesempatan dan terutama kesehatan hingga kita masih bisa hadir dalam tautan Zoom Cloud Meeting ini untuk melaksanakan pembelajaran kita secara online. Namun sebelum kita memasuki ataupun memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kali ini doa kita akan dipimpin oleh teman kita atau ketua kelas kita, yaitu Penduan. Pada anak kami Penduan, silakan nak. Yang lain dimatikan mikrofonnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai Zoom meeting Zoom pelajaran kita pada pagi hari ini, ada baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur kepadamu Tuhan, kami memulai pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan, Kau berkati kami, Kau beri kami kesehatan lebih lagi, dan berdoa mengucap syukur. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih banyak Bapak sampaikan kepada anak kami Penduan yang telah membacakan doa. Semoga doa-doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan, perlindungan dalam melaksanakan pembelajaran kali ini. Nah, seperti biasa di pembelajaran kita Bapak ingin mengabsensi dulu kepada Penduan sebagai ketua kelas. Apakah teman-teman kamu hadir semuanya, nak? Hadir, Pak. Ya, syukurlah kalau begitu. Nah, langsung saja kita masuki materi kita pada hari ini. Sebentar ya, biar saya tunjukkan dulu atau biar saya tampilkan PPT saya ataupun media PowerPoint saya kepada kalian. Nampak semuanya? Nampak, Pak. Nah, jadi inilah data diri saya, bernama Sukron Hutagaul SPD, asal sekolah SMK TPI Al-Hasanah Pematang Bandar. Materi ajar kita pada pagi hari ini adalah analisis teks eksposisi. Nah, kemudian kompetensi dasar dan indikator pencapaian kita pada hari ini adalah ini. Nampak semuanya? Ya. Jadi seperti itulah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi kita yang akan kita pelajari pada hari ini. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah ini. Nampak semuanya? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Mampu memahami definisi teks eksposisi. Yang kedua, mampu menganalisis bagian isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi teks eksposisi. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, semoga kita semua pada hari ini mendapatkan wawasan yang
cemerlang agar nantinya ke depannya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pada tujuan pembelajaran yang pertama, yaitu mampu memahami definisi teks eksposisi. Bisa kalian lihat di tampilan berikut. Jadi teks eksposisi adalah ini. Bisa dilihat semuanya? Bisa, Pak. Ya, silakan dicatat. Nanti setelah tampilan ini akan saya berikan pertanyaan. Sudah? Sudah, Nak? Sudah, Pak. Oke, baik, kita lanjutkan kembali dari pengertian dari teks eksposisi. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semuanya bisa memahaminya, disimpan dalam pikirannya. Nanti ketika ada pertanyaan dari Bapak, bisa kalian jawab dengan semaksimal mungkin. Lanjut, kita materi berikutnya, yaitu bagian-bagian atau isi teks eksposisi. Namun, sebelum kita mengetahui apa saja yang termasuk dalam bagian-bagian atau struktur teks eksposisi itu, berikut akan Bapak tampilkan dulu satu contoh teks eksposisi kepada kalian. Bisa ya? Nah, ini dia. Diskriminalisasi pada wanita. Silakan dibaca dulu sekitar 5 menit. Nanti dari sini akan kita bahas apa-apa saja struktur atau bagian dari teks eksposisi tersebut. Saya berikan waktu 5 menit dari sekarang. Silakan dibaca. Nanti dicatat informasi penting apa yang bisa kalian ambil dari sana. Informasi penting secara singkat saja. Jadi bukan Sudah? Sudah, Pak. Ya, ini paragraf selanjutnya. Sudah, Nak? Sudah, Pak. Udah, Pak. Baik. Udah, Pak. Nanti akan Bapak tanyakan informasi penting apa yang bisa kalian ambil dari sana. Nah, inilah bagian-bagian atau struktur teks yang Bapak maksudkan di awal tadi. Dari contoh teks eksposisi yang Bapak tampilkan tadi, nanti akan kita sama-sama kita lihat ada berapa sebenarnya struktur atau bagian dari teks eksposisi itu. Yang pertama adalah ini. Bisa disimak semuanya? bisa, Pak. Bisa kita lanjutkan? Bisa, Pak. Ya, baik. Itu adalah pengertiannya, kemudian contohnya adalah ini. Nanti disimak, kembali akan Bapak ajukan pertanyaan kepada kalian. Sudah? Udah, Pak. Baik, kita lanjutkan. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah ini. Argumentasi. Lengkap dengan pengertiannya. Silakan dibaca, disimak, bila perlu dicatat. Sudah, Nak? Oke, baik. Ini adalah contohnya. Nah, ini gambarnya si Aini nih. Kalau buka jilbab dia. Ngadi-ngadi, Pak. Sudah? Udah, Pak. Baik, itu unsur yang keberapa? Iya, Pak. Kedua. Iya, sekarang kita lanjutkan unsur yang ketiga adalah ini. Nah, ini jempol jarinya si Risma Tambah ini. Dicopot. Sudah? Sudah, Pak. Ini contohnya. Nah, ini tangannya si Penduan ini.
Oke. Ngadi. Sudah? Udah, Pak. Apa tadi yang ketiga? Apa tadi yang ketiga? Pengetahuan. Pengetahuan. Syukur, bagus. Yang terakhir adalah ini. Nah, itu adalah gambarnya si Asim waktu kecil. Ayo semangat. Udah semua? Udah, Pak. Udah, Pak. Dan ini adalah contohnya. Nanti dicatat singkat saja. Bapak harapkan semuanya fokus. Jangan ada yang main-main ya. Bapak. Udah, Pak. Baik. Tadi kan sudah Bapak tampilkan kepada kalian apa saja struktur dari teks eksposisi itu dan pengertian dari teks eksposisi tersebut. Coba yang lain dimatikan mikrofonnya, nak. Nah, Bapak ingin menguji kemampuan kalian, ingatan kalian, siapa tadi yang bisa menyimak pengertian dari teks eksposisi tersebut? Ayo Pak, Siapa namanya? Maisha Fitri Ya, Pak. silakan, nak, silakan. Yang lain matikan mikrofonnya, kita dengarkan pendapat dari teman kita. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang di dalam kandung sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat, akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. Terima kasih kepada Mas Sapitri Damani. Sangat bagus jawabannya. Mudah-mudahan kawan-kawan yang lain bisa menerima. Bisa diterima jawabannya? Bisa, Pak. Ya, Bisa, kita berikan tepuk Pak. tangan dulu tepuk tangan untuk Mas Sapitri. Baik, kemudian tadi ada struktur dari teks eksposisi. Siapa yang masih ingat? Saya Pak. Siapa namanya? Ini Sapitri Pak. Ya, silakan Aini, yang kita dengarkan yang lain, silakan dimatikan mikrofonnya. Baik. Bagian-bagian dari teksnya yang pertama adalah permasalahan. Yang dimaksud permasalahan dalam sebuah teks eksposisi adalah hal pokok yang menjadi topik yang dibahas dalam teks eksposisi. Saya ambil contohnya dari dari video tadi, teks diskriminasi pada wanita. Contohnya, wanita rentan sebagai objek kejahatan. Salah satu negara yang paling tidak aman terhadap kaum wanita adalah Indonesia. Hampir setiap harinya kejahatan terhadap wanita dilaporkan di Indonesia. Ya, cukup, nah, cukup, bagus. Terima kasih saya sampaikan kepada Aini. Ada lagi struktur yang lain, Aini? Ada Pak, satu lagi. Ya, silakan, nah. Argumentasi. Argumentasi yang dimaksud adalah bukti atau alasan yang dipergunakan dalam memperkuat pendapat sebuah tesis, meskipun bisa kamu gunakan untuk menolak suatu pernyataan. Contohnya masih diambil dari diskriminalisasi pada wanita di atas tadi. Sosial menyimpulkan bahwa stereotip yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan tingginya tindakan kriminal terhadap wanita. Ya, cukup. Terima kasih, nak, kepada Aini. Kita berikan tepuk tangan kembali kepada Aini. Itu kan baru 2 struktur. Apakah ada struktur yang lain? Ada, Pak. Siapa itu, nak? Pengetahuan sama rekomendasi. Ya, silakan, nak. Yang lain tetap dimatikan mikrofonnya. C. Pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud dalam teks eksposisi adalah informasi ilmiah yang menandai apakah teks itu eksposisi atau bukan. Pengetahuan dalam teks eksposisi juga menjadi ciri khusus bahwa seluruh informasi di dalamnya berupa pernyataan objektif. Selain ini, dengan pengetahuan, teks eksposisi dapat dimaknai. Contohnya, meskipun Indonesia memiliki undang-undang yang menjerat pelaku tindakan kriminal, namun hukum tersebut tidak membuat para pelaku jera. Ya, lanjut.
Struktur yang keempat yaitu rekomendasi. Rekomendasi yaitu pernyataan yang dapat dipercaya, biasanya berupa penegasan pada bagian akhir teks. Rekomendasi juga bisa berupa simpulan dari dalam sebuah teks. Contohnya, Ya, lanjut. Contohnya karena singkat aja lah. sistem sosial patriarki terus mendarah daging di Indonesia, sehingga wanita mau tidak mau mengikuti semua aturan sosial yang cenderung mendiskriminasi gender. Ya, cukup. Sistem Terima ini kasih kepada Desi. Kita berikan aplaus kembali kepada Desi dan kepada kita semua. Ya, saya yakin dan percaya bahwasanya kalian sudah bisa menganalisis ataupun menentukan struktur atau bagian dari teks eksposisi itu. Sudah bisa semua kan? Sudah, Pak. Nah, sekarang latihannya secara berdiskusi. Masih ingat nama-nama kelompok diskusinya kan? Masih, Pak. Ada B.J. Habibie, ada Khairul Anwar, dan ada Taufik Ismail. Nah, kembali kita lihat PowerPoint yang tadi. Bisa kamu lihat semuanya teks eksposisi berjudul Menjaga Lingkungan Hidup ini? Bisa, Pak. Nah, sekarang tugas kalian secara berkelompok, kalian kerjakan dan analisislah struktur dari teks eksposisi tersebut. Paham? Paham, Pak. Nah, cara mengerjakannya seperti ini. Nampak semua ini? Pak. Ya, Bapak berikan waktu 10 menit. 10 menit silakan dikerjakan dari sekarang. Silakan. Secara berdiskusi. Berdiskusi ya, boleh tanyakan kawannya, rekan diskusinya. Ini kamu cari di bagian permasalahan. Ada yang sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan. Aulia. Kelompok siapa itu? Bibi, Pak. Ya, silakan kelompok B.J. Habibie. Yang lain silakan dimatikan mikrofonnya, Nae. Silakan kelompok B.J. Habibie. Baiklah, bagian dari struktur 8-nya itu permasalahan. Bukti kalimatnya itu pemerintah dan lembaga kesehatan sering menggalakkan kegiatan-kegiatan penanggulangan pencemaran lingkungan. Yang kedua itu struktur dari bagian teksnya adalah argumentasi. Bukti dari kalimatnya itu gotong royong dan membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwalkan setiap kelompok. Kemudian yang ketiga pengetahuan, dikutip dari teksnya itu bukti kalimatnya adalah kegiatan penanggulangan tersebut diantaranya membuang sampah dan tempatnya itu merupakan bagian dari pengetahuan. Kemudian bagian dari struktur rekomendasi itu bukti kalimatnya adalah kebersihan lingkungan masyarakat akan menjamin kesehatan dan kenyamanan bagi individu dalam masyarakat. Cukup sekian Pak dari tim B.J. Habibie. Ya, terima kasih kelompok B.J. Habibie. Apakah ada perbedaan dari kelompok lain? Apakah ada perbedaan dari kelompok lain? Agak nyambung sedikit. Apakah ada perbedaan dari kelompok lain? Silakan kelompok apa tadi? Kelompok
Khairul Anwar dan kelompok WS Rendra. Coba kelompok WS Rendra. Kelompok WS Rendra, Marsha, Pani, ada 4 orang itu. Silakan nak. Kami kelompok Taufik Islam Ismail, Pak. Ya, silakan Taufik Ismail nak. Silakan. Struktur bagian teksnya, permasalahannya, bukti kalimatnya, kebersihan lingkungan merupakan faktor yang sangat penting dan perlu diperhatikan dalam masyarakat. Hal tersebut akan berimbas kepada kenyamanan dan kesehatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Struktur keduanya, bagian teks argumentasi, bukti kalimat, gotong royong dalam membersihkan dan menjaga lingkungan secara rutin dengan cara menjadwalkan setiap kelompok kepala keluarga merupakan salah satu alternatif dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Sekian dan itu saja Pak strukturnya. Ya, terima kasih. Berarti ada perbedaan. Ya, jadi dari hasil kelompok kalian, nanti nilainya akan saya kirimkan di laman Classroom atau di grup WA kita ya. Nah, itu kan secara berkelompok. Nah, sekarang Bapak berikan evaluasi dalam bentuk video secara mandiri. Tugasnya nanti tetap menganalisis teks strukturnya secara individu atau secara mandiri sebagai evaluasi kalian ya. Nah, bisa dilihat video ini. Nampak? Nampak? Di Telegram belum muncul Pak videonya. Belum nampak ya? Videonya belum Pak. Belum Pak. Atau yang saya kirimkan di WA grup? Yang saya kirimkan di WA grup? Oke, Pak. Oke, Yang Pak. saya kirimkan di WA grup ya, videonya ya. Iya, Pak. Ya, silakan dikerjakan secara mandiri. Saya berikan waktu 10 menit dari sekarang. Silakan. Nampak videonya? Nampak, Pak. Ya, silakan dilihat.
Mbak, aku tetap. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang sudah selesai? Silakan, siapa itu? Melina ya? Mana suaranya Melina? Atau Asima dulu, Asima? Iya, Pak. Silakan, silakan. Akibat membuang sampah ke sungai. Baiklah Pak, saya akan bacakan hasil saya dalam menganalisis struktur teks eksposisi di atas. Struktur atau bagian teks. 1. Permasalahan. Terdapat 2 golongan sampah padat, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Jika sampah organik bisa hancur diuraikan oleh bakteri, berbeda dengan sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan bakteri. 2. Argumentasi. Semua aktivitas manusia sehari-hari selalu meninggalkan sampah. Misalnya dalam bagian dapur meninggalkan sampah plastik, di sekolah dan perkantoran meninggalkan sampah kertas. 3. Pengetahuan. Di berbagai tempat banyak sekali sungai yang sudah tercemar oleh sampah anorganik. Apalagi di kota-kota besar, sungai seperti halnya tempat pembuangan akhir sampah. Selain kesadaran membuang sampah pada tempatnya yang rendah, kebiasaan membuang sampah ke sungai diakibatkan oleh beberapa hal. 4. Rekomendasi. Banjir selain mengganggu aktivitas yang berlangsung juga membawa dampak gangguan kesehatan akibat kandungan kotor dari bakteri dari sampah. Nanti dikirimkan aja di laman classroom yang lain ya. Ya, nilainya juga nanti akan saya kirimkan di WA group. Nilai kelompok diskusinya dan nilai evaluasi penilaian secara mandiri. Nah, baik. Jadi Bapak rasa sudah paham betul kalian tentang bagaimana cara menganalisis struktur ataupun bagian teks eksposisi ini. Jadi sampai di sini pertemuan kita. Bapak ingin satu orang bisa memberikan kesimpulan terhadap pembelajaran kita. Ada yang bisa? Ada saya, Pak. Siapa, Nak? Reni, Pak. Ya, silakan Reni, singkat saja. Yang lain dimatikan mikrofonnya. Kesimpulan hasil pelajaran. 1. Teks eksposisi adalah teks yang berisi sejumlah pengetahuan dan informasi yang disajikan secara singkat, padat dan akurat, dan tentunya mudah untuk dipahami. 2. Teks eksposisi memiliki 4 struktur, yaitu permasalahan, pengetahuan, argumentasi, dan rekomendasi. 3. Saya jadi paham tentang bagaimana cara menganalisis struktur dan eksposisi. Demikian kesimpulan dari saya, Pak. Terima kasih. Dan Reni, Bapak rasa yang lain juga sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita. Nah, saya yakin kalau kalian telah bisa menganalisis struktur teks eksposisi, nanti pada pertemuan selanjutnya kalian pasti akan bisa menuliskan atau menyusun satu teks eksposisi. Saya yakin dan percaya itu. Nah, sebagai tugas atau PR kalian, silakan nanti dibuka buku paketnya halaman 56. Ya, silakan nanti dibuka buku paketnya halaman 56. Tugasnya di situ sama seperti pembelajaran kita kali ini, yaitu menganalisis struktur atau bagian teks eksposisi berjudul pencemaran air di Sungai Indonesia. Sampai di sini pertemuan kita. Dan selamat pagi, atau siapa yang bisa memberikan menutup doa dulu? Doa. Saya, Pak. Ya, silakan, Nak. Baiklah, teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akhiri dengan doa. Doa dimulai. Terima kasih kami syukur kepadamu Tuhan, karena kami diberi kepintaran pada pagi hari ini. Kami sudah selesai belajar. Terima kasih.
Amin. Berdoa selesai. Ya, sampai di sini pertemuan kita. Semoga doa-doa yang dipanjatkan tadi bisa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama yang saya hormati Dewan Penguji dan seluruh rekan-rekan serta PPG Daljab angkatan tahun 2020. Demikianlah tadi video praktik pembelajaran yang telah saya buat. Semoga video praktik pembelajaran tersebut bisa bermanfaat dan menginspirasi buat seluruh peserta didik yang ada di tingkat SMA, SMK Sudrajat, dan juga video tersebut bisa sebagai bahan referensi kepada seluruh rekan-rekan Dewan Guru yang ada di tanah air ini. Dan saya menitipkan pesan semoga LPTK UNSU sama seperti motonya tetap jaya, tetap unggul, tetap bisa mencerdaskan anak bangsa dan terpercaya oleh seluruh mahasiswanya. Jadi demikian penutup dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam.